Selama 15 tahun terakhir, produk digital telah menjadi sumber utama pemasukan saya. Saya bahkan bisa beli rumah dan kerja dengan nyaman. Mau kerja sambil rebahan juga nggak ada yang larang. Dan yang penting, saya bisa selalu dekat dengan keluarga saya. Di YouTube banyak juga cerita sukses tentang seseorang yang hidupnya berubah karena produk digital. Mereka berhasil dapat puluhan sampai ratusan juta hanya dengan modal minim. Tapi apakah benar semudah itu? Tentu banyak hal yang harus dipertanyakan. Bagaimana cara memulai bisnis produk digital, bagaimana cara membuatnya, apa saja skill yang harus dikuasai, ada prosesnya untuk bisa menuju ke situ. Ada perencanaan, strategi, dan taktiknya. Jadi di sini saya akan share berdasarkan pengalaman saya bagaimana caranya untuk bisa hidup dari produk digital. Buat yang belum kenal, nama saya Adi Johari, saya adalah co-founder dari jaksa.com, bersen.co, dan juga founder dari lastminutecreator.id. Dulu saya mulai dari nol dengan komputer bekas yang saya beli dengan cara ngutang, komputernya juga LED. Nah di tahun 2008 itu saya mulai dulu sebagai freelancer sambil melakukan affiliate marketing. Baru pada tahun 2009 saya berani meluncurkan produk digital pertama saya, yaitu sebuah e-book tentang caranya mempercepat kinerja komputer yang lelet. Nah pada saat itu memasarkan dan menjual produk digital di internet itu nggak semudah sekarang. Saya harus bikin website, beli nama domain, terus juga sewa hosting. Selain itu untuk bisa menerima pembayaran di website itu juga nggak terlalu gampang. Tapi kalau zaman sekarang udah gampang untuk jual produk digital itu bisa pakai platform kayak Link, Tribelio atau Mayar. Produknya, halaman penjualannya, dan paymentnya itu udah diurusin sama platform tersebut. Nah untuk bikin PDF juga sekarang gampang, bisa pakai Canva dan juga bisa pakai Google Doc. Jadi modalnya itu bisa lebih minim lagi. Nah produk digital pertama saya itu cuma dibeli segelintir orang, kayaknya kurang dari 10 ya, saya lupa lagi, yang pasti sedikit banget. Dan problemnya saya itu tuh bukan karena produknya, tapi karena saya juga masih belajar cari traffic. Saya belum benar-benar tahu bagaimana caranya menjangkau target audiens yang luas. Saya nggak punya follower atau subscriber seperti sekarang. Medsos juga kondisinya pada saat itu masih beda banget. Yang ada di Facebook itu paling cuma teman-teman doang. Nah tapi saya nggak nyerah karena itu juga fase belajar. Dan kebanyakan orang itu juga pas pertama kali mencoba jarang ada yang berhasil. Jadi gimana pun jualan produk digital ini adalah bisnis, bukan sesuatu yang instan. Driving traffic atau mendatangkan pengunjung itu adalah skill yang harus diasah kalau mau sukses jualan lewat internet. Tapi pengunjung yang dijangkau itu harus pengunjung yang tertarget, bukan sembarangan. Contohnya kalau yang dijual adalah kursus kecantikan, yang harus kita jangkau itu adalah orang-orang yang punya ketertarikan terhadap kecantikan, karena mereka bakal lebih mau beli. Jadi kita harus tahu jelas target audiensnya itu siapa. Nah utamanya, ada 2 strategi marketing dalam mendatangkan traffic di internet. Yang pertama adalah outbound marketing, di mana kita secara proaktif berusaha menjangkau target audiens alias jemput bola. Beberapa metodenya adalah pasang iklan di Google, medsos, atau di website-website yang ramai, cuma waktu dulu saya nggak mampu bayar iklan. Kalau zaman sekarang ada influencer marketing, di mana kita bisa bayar influencer untuk mempromosikan produk kita. Metode lain yang nggak mahal adalah cold outreach, yaitu nawar-nawarin dagangan lewat email. Nah untuk strategi marketing yang kedua adalah inbound traffic, dan ini yang lebih saya asah selama ini. Inbound traffic itu adalah strategi dalam mendatangkan traffic atau menjangkau target audience dengan mendistribusikan konten. Ini termasuk konten di sosial media, konten yang dioptimasi SEO alias Search Engine Optimization, terus juga ada konten marketing dan email marketing. Konten marketing dan sosial media marketing itu memiliki persamaan tapi tujuannya beda. Nah perbedaannya, tujuan sosial media marketing itu untuk meningkatkan engagement di platform sosial media melalui konten. Sedangkan konten marketing tujuannya untuk membuat target audiens agar datang ke website, toko online, atau landing page melalui konten. Dan konten di sini juga bukan hanya konten sosial media, tapi termasuk juga blog post, video di YouTube, bisa juga dengan menyebarkan e-book gratis atau infografik. Nah, waktu pertama kali rilis e-book, saya nggak tahu banyak tentang hal ini. Cuma tahu sedikit SEO dan copywriting. Masih pemula banget, jadi wajar kalau produknya itu nggak laku. Tentunya semua orang itu harus melewati dulu fase belajar dan mengalami fase kegagalan. Karena di situ kita juga jadi punya pengalaman dan kalau memang mau sukses harus berani ambil risiko. Selain itu juga harus sabar dan tekun. Dari metode-metode driving traffic ini nggak harus semuanya dilakukan, cukup beberapa saja yang memang efektif untuk bisnis kita. Setelah rilis produk digital pertama, saya bertemu dengan partner bisnis. Dan dari situlah awal kebangkitan dimulai karena kita juga ada berdua jadi saling bantu. Dan pada tahun 2011, akhirnya saya berhasil meraih 100 juta pertama saya. Sejauh ini usaha saya udah rilis beberapa produk digital, ini termasuk landing page template, WordPress themes, dan WordPress plugin. Dan WordPress plugin ada beberapa yang saya jual, dan sekarang sudah pindah ke SaaS atau SaaS, singkatan dari Software as a Service. Software as a Service itu adalah software yang berjalan di cloud. Contohnya kayak Mayar atau Link juga itu adalah SaaS.
Untuk bisa membangun bisnis produk digital yang menguntungkan, itu kita harus memiliki produk yang sulit ditolak oleh pelanggan atau oleh target audience. Nah, 5 kriteria produk yang menarik. Pertama, memiliki manfaat yang membantu target audience dalam bertransformasi secara efektif. Contohnya kalau target audience itu adalah orang-orang yang ingin memperbaiki finansialnya, maka produknya harus bisa membantu target audience tersebut untuk mencapai tujuannya. Bentuknya sendiri bisa e-book, template, kelas online, aplikasi, dan lain-lain. Ini tergantung strateginya juga. Dan hal ini membawa kita ke kriteria yang kedua, yaitu Unique Selling Proposition atau USP yang kuat. Ini berarti produk yang kita jual itu harus memiliki perbedaan dari produk-produk kompetitor. Perbedaan tersebut bisa berupa fitur, cara penggunaan yang lebih mudah, jenis produknya juga bisa berbeda. Misalnya kalau produk serupa kebanyakan berbentuk e-book, kita mungkin bisa buat dalam bentuk template, live coaching, atau aplikasi. Nantinya kita harus memahami dulu masalah dan tujuan target audience, lalu analisa tingkat persaingannya, supaya bisa mengenali kelebihan dan kekurangan dari produk-produk pesaing yang ada di pasaran. Untuk kriteria ketiga adalah sales copy yang menarik. Entah jualannya di website sendiri atau platform seperti Mayar, itu pastikan sales copy atau pesan penawarannya itu menarik. Dan untuk itu kita bisa menggunakan copywriting, di mana dasar formulanya pernah saya bahas di newsletter dan blog Last Minute Creator. Kriteria keempat adalah social proof atau bukti kalau produknya bagus. Contohnya di Bersen, salah satu produk saya, di sales copy-nya itu banyak terselip testimonial dari pelanggan. Nah, untuk mendapatkan ini, kita bisa sambil jalan berjualan. Karena pas launching itu juga saya belum punya testimonial. Dan kriteria yang kelima adalah customer support yang tanggap. Orang-orang yang udah jadi customer itu harus dibantu jika mengalami kesulitan dan harus dibantu secepat mungkin. Kalau produknya bagus, walaupun sederhana, terus customer supportnya juga bagus, para pelanggan itu bisa melakukan promosi dari mulut ke mulut dengan sendirinya. Mereka bakal merekomendasikan produk kita ke kenalannya, sama keluarganya, atau sama temennya yang memang membutuhkan. Dan ini sangat membantu dalam meningkatkan jangkauan tanpa mengeluarkan biaya tambahan untuk promosi. Nah, untuk memiliki produk yang sulit ditolak oleh audiens, itu juga butuh waktu dan proses. Produk digital saya yang berhasil mendatangkan 100 juta pertama untuk saya, itu sebetulnya adalah produk digital yang ketiga. Agar sukses meluncurkan produk digital, ada 3 fase yang harus dilewati, pre-launch, launch, dan post-launch. Fase pre-launch ini tujuannya untuk membangun antisipasi audiens terhadap produk yang akan diluncurkan. Jadi sebelum launching itu, awareness audiens tentang produk tersebut mulai terbangun. Senjata utamanya dalam membangun awareness itu adalah konten. Nah, jadi buat konten-konten bermanfaat yang berkaitan dengan produk yang akan dirilis, jadi itu sambil demonstrasikan kelebihan dari produk tersebut. Berikan manfaat dan juga gunakan storytelling. Konten-kontennya bisa disebar melalui medsos, blog, email newsletter, grup, atau apapun properti digital yang kita miliki. Kalau punya newsletter atau grup, update anggota kita secara berkala. Terus bisa juga bikin giveaway, misalnya kasih akses gratis untuk 3 orang pemenang, atau yang komentarnya paling baik misalnya. Dan saat launching, kita bisa kasih harga diskon atau bonus tambahan yang hanya bisa didapat selama durasi launching. Nah, durasi launchingnya bisa seminggu, 2 minggu, itu tergantung kita. Tentu saat launching itu juga kita harus lakukan announcement yang menarik kepada semua audiens kita. Dan kita juga bisa tambah pemasangan iklan untuk memperluas jangkauan. Nah, saat masuk ke fase post-launch, harga bisa disetkan normal, dan kita harus terus berupaya agar penjualan terus terjadi. Selain itu juga kita bisa sambil minta feedback dan testimonial dari customers, tanggapi juga jika ada komplain, dan tentunya sambil terus berpromosi. Nah, jangan takut untuk launching produk digital walaupun audiens itu masih kecil. Misalnya baru punya 500 followers di Instagram, itu nggak usah khawatir juga ya. Yang penting, follower tersebut itu tertarget sesuai dengan profil audiens kita. Nah, supaya jualan lebih laku lagi, kita bisa memperbesar jangkauan dengan meminjam audiens milik orang lain, yaitu dengan mengadakan affiliate program. Untuk menjalankan affiliate program itu udah nggak susah saat ini, yaitu bisa dengan platform seperti Link, Mayar, Tribelio, atau pakai WordPress plugin Sejoli. Walaupun harus berbagi profit dengan affiliate, tapi penjualan dan revenue terbesar bisa datang dari affiliate. Karena 100 juta pertama saya juga kebanyakan datang dari penjualan affiliate. Namun agar banyak affiliate yang mau mempromosikan secara gencar, tentu produknya juga harus bagus dan memiliki USP yang kuat. Nah, komisnya juga harus cukup menggiurkan buat affiliate, dan yang nggak kalah penting, affiliate itu harus disupport dengan baik oleh kita sebagai pemilik produk. Support tersebut bisa berupa memberikan sampel produk, serta alat-alat promosi banner dan basic konten yang bisa mereka olah lagi. Jadi jangan cuma dibiarin gitu aja. Kita juga bisa mengajak customers untuk jadi affiliate kalau mereka mau. Nah, selain itu, kontak orang-orang yang berpotensi untuk menjadi affiliate melalui DM atau email. Jadi ini kita outreach ya. Nah, kalau mengajak influencer besar, ada kemungkinan mereka nggak akan mau kalau kita belum terkenal. Jadi kita bisa coba ajak nano dan mikro influencer. Bahkan yang followersnya lebih kecil pun, sekitar 500-1000 follower, bisa kita coba ajak. Pertama, kita kumpulin data-data kontaknya, pilih konten kreator yang target audiensnya itu sesuai atau mirip dengan target audiens kita.
Pastikan mereka juga aktif posting konten, kontennya cukup bermanfaat, dan konten-kontennya mendapatkan engagement seperti like dan komen dari audiensnya. Lalu hubungi mereka satu persatu melalui DM atau email untuk mengajak mereka kolaborasi. Kita juga bisa tawarkan mereka sampel produk atau akses gratis, serta komisi yang lebih besar dari regular. Misalnya kalau komisi regular ada 30%, kita bisa coba tawarin 40% misalnya. Nah, dan untuk contoh pesan outreach-nya juga bisa minta ke ChatGPT. Nanti tinggal kita modifikasi sedikit supaya lebih enak dan terdengar lebih personal. Nah, sebagian dari mereka bakal ada yang menolak. Kalau menolak nggak perlu kita hubungi lagi, tapi kalau mereka nggak jawab, coba follow up dalam beberapa hari kemudian. Dan untuk yang setuju, kita harus support mereka dengan baik, jangan dipersulit. Kalau bicara dasar langkah-langkahnya sebetulnya simple, bangun dulu sedikit audiens di sosial media sambil menggali masalah, pain points, dan tujuan dari target audience. Terus buat produk digital yang bisa membantu target audience untuk mencapai tujuan mereka dan memiliki USP yang kuat. Nah, untuk hosting produk digital, sales copy, payment, delivery, dan juga affiliate program, kalau belum punya website bisa pakai platform seperti Link, Tribelio, atau Mayar. Untuk rilisnya, jalankan launch sequence, yaitu pre-launch, launch, dan post-launch seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Pertimbangkan juga untuk pasang iklan di Google Ads, Meta Ads, atau TikTok untuk membesar jangkauan, kalau memang ada budgetnya. Atau juga konten kreator dengan followers kecil minimal 500-an sampai 5 ribuan atau 10 ribuan, dan ajak mereka sebagai JV partner. JV partner ini adalah affiliate yang eksklusif. Nah, langkah-langkahnya simpel, tapi untuk eksekusinya bisa jadi tidak semudah yang dibayangkan. Untuk membangun audiens sosial media aja kita perlu mempelajari banyak hal lain. Contohnya seperti riset ide konten, teknis pembuatan konten, terus juga pengelolaannya. Nah, dan setelah itu ada langkah-langkah lainnya lagi. Salah satu contohnya, untuk bikin sales copy yang menarik itu kita harus belajar copywriting. Skill copywriting itu menurut saya sangat krusial karena membantu di dalam banyak hal. Dan sangat membantu juga dalam membuat konten yang menarik. Nah, semua itu walaupun memang awalnya nggak mudah, itu tetap bisa jalankan, yang penting kita tekun dan sabar. Jadi berpikirnya itu jangan hanya jangka pendek, tapi juga untuk jangka panjang. Saya sendiri juga ada pemula, cuma saya luangin waktu untuk belajar tiap hari, praktek tiap hari, karena saya sadar kalau proses ini memang membutuhkan waktu yang panjang. Kalau merasa overwhelmed, bisa pertimbangkan juga untuk cari partner. Tapi gimana pun juga pada awalnya itu saat baru belajar itu pasti merasa overwhelmed. Tapi lama-lama akan menjadi kebiasaan dan akhirnya akan terasa ringan. Nah, langkah-langkah ini harus terus diulang untuk meluncurkan produk-produk lainnya. Untuk marketing funnel dan sales funnelnya nanti bisa ditingkatkan menjadi lebih advance. Nah, untuk awalnya sih ikuti yang basic seperti ini dulu. Nah, dan setelah kita mendapatkan penghasilan, coba diinvestasikan sebagiannya untuk mengembangkan bisnis. Salah satunya untuk sewa pegawai. Nah, usaha saya sendiri juga sewa pegawainya itu satu-satu, nggak sekaligus banyak. Saya juga harus mempelajari bagaimana mengelola tim, terus juga bikin SOP. Nah, setelah timnya cukup berjalan, walaupun timnya kecil, tapi kalau misalkan sayanya lagi sakit, berhalangan, atau lagi liburan, itu usaha bisa tetap jalan, dan penghasilannya tetap ada. Semua anggota tim kerja dari rumah masing-masing, atau suka-suka dimanapun, tapi wajib online sesuai jam kerjanya masing-masing. Tas untuk anggota tim dikelola menggunakan Asana dan Notion sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Dan rutin dimonitor oleh saya dan partner dimanapun kita berada. Untuk daily scrum, planning, retrospektif, dan ad hoc meeting dilakukan melalui Google Meet. Usaha saya mengadaptasi framework Scrum dalam bekerja. Jadi ada banyak jenis meeting yang rutin dan terjadwal, kecuali ad hoc meeting. Sedangkan untuk komunikasi di luar meeting, app yang digunakan adalah Slack karena lebih terstruktur rapi dibandingkan WhatsApp. Hanya saja kalau produk saya itu berupa aplikasi, jadi biayanya agak mahal. Jadi saya saranin mulai dengan biayanya yang murah dulu. Contohnya seperti e-book, kursus online, template, atau coaching dan konsultasi. Nah, saya pernah menjelaskan juga marketing dan sales funnel yang lebih advance di video ini. Jadi kalau belum nonton, silahkan lanjutkan nonton.